Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang berdaulat dalam hidup kami, terima kasih atas waktu yang Kau berikan secara khusus menyampaikan firman-Mu, kehendak-Mu bagi kami. Kami siap mendengar, menerima, dan melakukannya. Amin. Renungan hari ini, Senin 21 April berjudul Kedaulatan Allah Tidak Bisa Ditawar. Dengan nats diambil dari Roma 6 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bebas, menang, merupakan kata-kata yang begitu hidup berdasarkan kebangkitan Yesus yang kemarin baru saja diperingati. Kebangkitan Yesus menjadi bekal iman untuk kita percaya akan penyertaan Yesus serta janjinya akan kemenangan dalam hidup kita. Namun penyertaan dan janji akan kemenangan itu pun merupakan kedaulatan Allah sepenuhnya. Bagaimana bentuk penyertaannya, bagaimana cara mewujudkan janjinya, dan apa arti kemenangan yang akan diberikan bagi kita menurutnya. Nats Roma 6 ayat 4 tadi menyatakan bahwa kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nats ini dapat menjadi jaminan bahwa kita akan hidup dalam hidup yang baru karena Kristus telah bangkit. Namun demikian, jaminan hidup baru yang penuh harapan tersebut terdapat dalam akhir kalimat. Bagian awal sampai menjelang ayat 4 tersebut disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Roma 6 ayat 5 menambahkan dengan jelas bahwa ketika kita menjadi satu dengan kematiannya, maka kita akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Seringkali kematian dan kebangkitan Kristus ini terlupakan sebagai suatu paket. Betul bahwa kebangkitan Kristus merupakan jaminan kemenangan juga dalam hidup kita. Namun jangan lupa kesatuan paketnya, yaitu kematiannya. Jika paket itu disadari penuh, ketika kita menghadapi kesulitan, tidak seharusnya kita menagih mana kemenangan. Ketika permohonan kita belum dikabulkan, tidak seharusnya kita bertanya, mana janji itu? Artinya kita hanya mau setengah paket saja. Pada akhir Roma 4 ayat 6 menekankan dengan jelas bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Kemuliaan Bapa menunjukkan otoritas Allah, kedaulatan Allah sepenuhnya. Sudah menyadari paket kematian dan kebangkitan, bahkan sudah melakukannya pun, Allah tetap memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tidak menjadi enak, tidak menjadi mudah, bahkan mati ketika mengambil paket kematian dan kebangkitan Kristus. 12 rasul yang tadinya murid-murid Yesus sudah jelas tidak menjadi enak hidupnya setelah peristiwa Pentakosta. Begitupun Paulus setelah menerima Yesus. Pada perjanjian lama, ada Musa yang harus memimpin bangsa Israel dengan kedegilan hati bangsa tersebut selama 40 tahun. Dan Musa pun malah tidak menikmati masuk ke tanah perjanjian. Pada zaman hakim-hakim ada Yefta yang harus menyerahkan putrinya sebagai korban bakaran kepada Allah karena nasarnya. Karena Allah memberikan kemenangan kepadanya atas Bani Amon. Dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain termasuk Raja Daud yang terus senantiasa tunduk penuh pada kedaulatan Allah di dalam kehidupannya meskipun kehidupannya jelas tidak nyaman. Kita pun seharusnya tunduk sepenuhnya pada kedaulatan Allah. Kebangkitan Yesus ini menguatkan kita untuk tunduk sepenuhnya tersebut kepada kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Ketika Allah tidak memenuhi keinginan kita, bahkan yang menurut kita benar-benar merupakan suatu kebutuhan, maukah kita tunduk sepenuhnya kepada kedaulatan Allah?
Maukah kita tetap percaya bahwa Allah akan memberi yang terbaik? Maukah kita menerima standar Allah di dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mohon ampun jika kami kerap kali tawar-menawar dengan Engkau. Kami menggiring Engkau ke dalam kepentingan kami. Ampun ya Tuhan. Saat ini kami memperbaharui keberserahan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Amin.